kelompok Houthi tampaknya telah bermain api terlalu lama. Sejak tahun 2023, mereka telah melancarkan lebih dari 170 serangan terhadap kapal-kapal perang milik Angkatan Laut Amerika dan sekitar 145 serangan lainnya terhadap kapal-kapal sipil yang melintas di wilayah Laut Merah. Itu berarti lebih dari 300 tindakan agresif yang dianggap sebagai provokasi langsung terhadap kepentingan maritim Amerika Serikat. Dan kini, kesabaran Washington telah mencapai titik puncaknya. Kelompok bersenjata yang bersembunyi di balik dalih ideologis dan bertindak layaknya bajak laut modern ini akan segera merasakan konsekuensi sebenarnya dari membangunkan raksasa. Karena armada pesawat tempur A-10 Thunderbolt II telah diarahkan ke wilayah tersebut dan mereka tidak datang dengan tangan kosong. Houthi akan segera merasakan artinya terlibat konflik dengan kekuatan udara paling ditakuti di dunia. Perang antara Amerika dan kelompok militan Houthi yang didukung oleh Iran memang bukan berita baru. Kelompok ini telah menjadi duri dalam daging selama lebih dari 1 dekade. Sejak merebut sebagian besar wilayah Yaman Utara termasuk ibu kota Sanaa pada 2014, mereka terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan koalisi yang mendapat dukungan dari Amerika. Namun, situasi menjadi jauh lebih serius sejak penghujung 2023. Houthi mulai meluncurkan serangan terhadap kapal-kapal dagang dan militer yang berlayar di Laut Merah, menyebabkan kerugian besar termasuk kapal yang ditenggelamkan, awak yang ditangkap, dan bahkan pelaut. Apa yang mereka lakukan bukan sekadar aksi terorisme ini, adalah bentuk baru dari perang ekonomi. Volume perdagangan di Laut Merah anjlok hingga 70%, dan beberapa perusahaan pelayaran bahkan dilaporkan harus membayar uang perlindungan agar bisa melintasi jalur tersebut dengan aman. Ini adalah bentuk pemerasan bersenjata yang dikemas dengan retorika politik. Houthi mungkin mengklaim bahwa tindakan mereka adalah bentuk solidaritas terhadap Palestina. Namun pada kenyataannya, yang mereka kejar adalah kekuasaan dan keuntungan strategis. Amerika Serikat pun mengambil sikap. Setelah serangkaian peringatan dan intersepsi terbatas, pada Maret 2025, Amerika menginisiasi Operasi Rogue Rider, sebuah kampanye militer besar-besaran yang melibatkan serangan udara dan laut terhadap aset-aset milik Houthi. Operasi ini dimulai pada 15 Maret dan terus berjalan tanpa henti sejak saat itu. Fokus utama, menghancurkan radar, sistem pertahanan udara, peluncur rudal, serta infrastruktur militer apapun yang digunakan untuk menyerang kapal atau personel Amerika di Laut Merah dan Teluk Aden. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menyebutnya Operasi 24/7, dan mereka tidak main-main. Amerika tidak lagi bermain defensif. Sebagai gantinya, kekuatan penuh kini diarahkan ke kawasan tersebut. Lebih banyak kapal tempur, lebih banyak tentara, dan yang paling menonjol lebih banyak A-10 Warthog. Pada akhir Maret, lebih dari 300 penerbang dari 124th Fighter Wing Garda Nasional Udara Idaho dikerahkan ke kawasan Asia Barat Daya. Mereka membawa serta beberapa unit A-10 Thunderbolt II yang dioperasikan oleh 190th Fighter Squadron pesawat tempur yang dirancang khusus untuk menghancurkan target darat dalam dukungan udara dekat. Pengerahan ini bukanlah misi singkat, melainkan tugas penuh selama 180 hari. Tidak hanya membawa pesawat, tapi juga personel lengkap termasuk pilot, teknisi, dan tim pendukung. Unit ini bukan sembarang skuadron. Mereka adalah veteran medan tempur yang telah menjalani misi di Irak, Suriah, dan Afghanistan. Mayor Jenderal Tim Donnellan menggambarkan pasukan ini sebagai gabungan dari kesiapsiagaan, disiplin, dan kemampuan tempur mematikan. Ini bukan pasukan cadangan biasa, ini adalah unit elit yang kini ditugaskan untuk menghentikan agresi Houthi secara langsung. Namun pengerahan ini tak berdiri sendiri. Sebagai bagian dari kekuatan gabungan, kapal induk USS Carl Vinson telah dikerahkan menuju kawasan, menyusul kapal induk USS Harry S. Truman yang sudah lebih dulu berada di lokasi. Dua kelompok penyerang kapal induk aktif dalam satu wilayah operasi adalah langkah yang jarang terjadi dan menunjukkan keseriusan Amerika dalam menangani ancaman ini. Terakhir kali kekuatan sejenis ditampilkan adalah pada September 2024 dalam respons ancaman Iran terhadap Israel. USS Carl Vinson tidak datang sendiri, ia memimpin armada yang terdiri dari kapal perusak dan kapal penjelajah bersenjata rudal kendali. Kapal-kapal inilah yang akan menjadi garda depan jika serangan balasan diperlukan.
Sementara itu, kelompok penyerang Truman telah aktif menghentikan puluhan drone Houthi sejak Desember 2024. Setiap intersepsi menjadi kegagalan besar bagi lawan dan pengingat tegas akan kekuatan tempur Amerika. Dan bila itu belum cukup, B-2 Spirit pengebom siluman strategis milik Angkatan Udara Amerika juga telah tiba di Diego Garcia, sebuah pangkalan militer vital di Samudera Hindia. Penempatan ini memberikan Amerika fleksibilitas strategis untuk melancarkan serangan udara presisi tinggi ke wilayah manapun di Timur Tengah bila diperlukan. Seberapa pentingkah posisi strategis tersebut? Jawabannya sangat jelas. Karena begitu pesawat B-2 Spirit memasuki kawasan itu, Houthi yang telah mengendalikan sebagian besar Yaman akan benar-benar merasakan ketakutan yang mendalam. Pesawat siluman ini membawa teknologi canggih dan presisi yang sangat tinggi, yang mampu menurunkan bom dengan akurasi mematikan dalam sekejap. Ini bukan hanya pertunjukan kekuatan biasa, melainkan kekuatan yang menunggu dengan sabar untuk menghancurkan musuh dengan tangan yang tak terlihat namun penuh daya. Houthi mungkin bisa bersembunyi di pegunungan, tetapi mereka tidak bisa berlari lebih cepat daripada B-2. Mereka tidak bisa menghindar dari guntur yang datang dari langit, dan tidak ada tempat bagi mereka untuk lari setidaknya untuk sekarang. Penggunaan A-10 yang lebih intensif bukanlah hal baru. Sejak serangan besar oleh Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023, A-10 Thunderbolt II telah menjadi bagian integral dari operasi udara di Timur Tengah, terutama mengingat semakin meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Dalam beberapa bulan setelah serangan tersebut, pesawat-pesawat Warthog ini terus keluar masuk kawasan dengan frekuensi yang luar biasa. Pada 12 Oktober 2023, hanya 5 hari setelah serangan Hamas, Skuadron Tempur ke-354 dari Pangkalan Udara Davis Monthan di Arizona mengirimkan A-10 untuk bergabung dengan Skuadron Tempur ke-75 yang sudah ditempatkan di Pangkalan Udara Al-Dhafra, Uni Emirat Arab, sejak Maret 2023. Sejak saat itu, keberadaan A-10 di kawasan ini hanya semakin kuat. Selain A-10, F-16 juga diperkenalkan ke dalam wilayah tersebut pada 24 Oktober 2023, ketika Skuadron Tempur Ekspedisi ke-119 dari Garda Nasional Udara New Jersey membawa F-16 tambahan untuk memperkuat kehadiran Amerika. Dengan penempatan ini, Amerika kini memiliki 6 skuadron di wilayah tersebut, termasuk 3 skuadron F-16, 2 skuadron A-10, dan 1 skuadron F-15E. Angkatan Udara Amerika terus mengukuhkan dominasi mereka di langit Timur Tengah, dengan A-10 memainkan peran utama dalam mendukung operasi tempur di darat. A-10 telah digunakan dalam kampanye besar seperti Operasi Freedom Sentinel dan Operasi Inherent Resolve, yang bertujuan melemahkan kelompok teroris seperti ISIS. Pada akhir 2024, pesawat ini berperan dalam operasi yang menghancurkan pejuang ISIS yang bersembunyi di gua-gua di Irak, memberikan contoh lain dari kemampuan luar biasa pesawat ini untuk melaksanakan pemboman presisi yang sangat tinggi. Selain itu, A-10 juga membantu pasukan Demokratik Suriah dalam pertempuran melawan sisa-sisa ISIS di Suriah, dan baru-baru ini, pesawat ini juga dilibatkan dalam menghadapi kelompok milisi yang didukung Iran di Suriah. Peningkatan keberadaan pesawat tempur Amerika ini menunjukkan betapa efektifnya A-10 dalam menghadapi ancaman teroris yang tersembunyi dan bergerak cepat. Lalu, apa yang membuat A-10 Thunderbolt II begitu efektif dan mengapa Houthi begitu takut padanya? Pesawat ini dikenal sebagai platform utama untuk dukungan udara dekat (CAS), beroperasi dengan presisi tinggi dalam mendukung pasukan darat. Sejak pertama kali diterbangkan pada tahun 1977, A-10 telah menunjukkan ketangguhan luar biasa dengan desain yang bahkan melawan logika. Dengan pelindung kokpit berbahan titanium yang dikenal dengan sebutan bathtub, karena kemampuannya menahan peluru 23 mm dan beberapa jenis tembakan lainnya, A-10 dapat bertahan meskipun menghadapi kerusakan berat. Pesawat ini dirancang untuk bertahan hidup dalam kondisi tempur yang sangat keras. Dengan armor tahan banting dan sistem bahan bakar yang dapat menutup sendiri, A-10 memiliki kemampuan untuk kembali ke pangkalan meskipun dalam kondisi yang sangat rusak, seperti mesin yang hilang atau sayap yang terluka. Tak hanya itu, kontrol penerbangan yang berlebihan dan kemampuan manuver di kecepatan rendah memberikan A-10 keunggulan yang luar biasa dalam pertempuran asimetris. Namun, kemampuan bertahan bukanlah satu-satunya alasan mengapa A-10 sangat ditakuti. Pesawat ini sangat cocok untuk menghadapi target darat dengan akurasi mematikan,
berkat desain sayap yang besar yang memungkinkan manuver stabil bahkan pada kecepatan rendah. Ini memberi A-10 kemampuan untuk terbang rendah dan lambat dengan presisi yang mematikan, memungkinkan pesawat ini untuk menyerang musuh dari jarak yang sangat dekat sambil tetap aman dan efisien. Dan meskipun sistem pertahanan seperti rudal permukaan ke udara masih dapat menyebabkan kerusakan, A-10 telah terbukti mampu kembali ke markas dengan misi yang berhasil, menambah ketakutan terhadap keberadaannya. Biasanya, A-10 beroperasi pada kecepatan sekitar 300 knot atau sekitar 350 mph, tetapi pesawat ini juga mampu terbang jauh lebih lambat ketika dibutuhkan, dengan kecepatan sekecil 138 mph. Kemampuan untuk terbang dengan lambat sambil tetap mengendalikan pesawat dengan stabil di ketinggian rendah menjadikannya unggul dibandingkan jet tempur lain yang lebih cepat namun kurang lincah, khususnya dalam misi dukungan udara dekat. Desain aileron yang besar, yang mencakup hampir setengah dari panjang sayap, memungkinkan A-10 mempertahankan kendali meskipun terbang pada kecepatan rendah, menjadikannya pesawat yang sangat efektif untuk misi serangan darat. Ditambah lagi, rasio aspek sayap yang tinggi dan struktur sarang lebah pada sayap memberikan kombinasi kekuatan yang dibutuhkan dengan bobot minimal, memungkinkan A-10 lepas landas dari landasan yang kecil dekat garis depan. Ini menambah fleksibilitas dan mobilitas pesawat, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk misi yang memerlukan kehadiran langsung di medan tempur. Singkatnya, A-10 adalah pesawat yang dirancang khusus untuk menghadapi musuh secara langsung di medan perang. Sejarahnya berbicara banyak tentang keberhasilannya. Lebih dari sekadar pesawat tempur, A-10 adalah penyelamat yang telah berperan penting dalam konflik-konflik besar, dari Perang Teluk hingga operasi-operasi di Irak dan Afghanistan. Selama bertahun-tahun, pesawat ini telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam memberikan dukungan udara dekat yang sangat dibutuhkan oleh pasukan darat. Dengan kemampuan untuk menghancurkan ratusan tank dan menyelamatkan nyawa tentara, A-10 telah mendapatkan reputasi sebagai malaikat pelindung bagi banyak pasukan di lapangan. Tetapi bagi Houthi, A-10 mungkin lebih dikenal sebagai malaikat maut. Pada tahun 2024, Angkatan Udara Amerika memiliki 218 A-10 yang beroperasi. Meskipun jumlah ini mungkin terdengar mengesankan, sebenarnya armada ini bisa jauh lebih besar jika bukan karena pemotongan anggaran yang terjadi di masa lalu. Pada 2007, Boeing Corporation memenangkan kontrak hampir $2 miliar untuk membangun sayap baru untuk 242 A-10. Namun karena keterlambatan dan serangkaian masalah produksi, hanya 173 sayap baru yang dapat diproduksi, yang hanya sekitar 70% dari yang diperlukan. Akibatnya, sejumlah pesawat terpaksa mendarat karena kelelahan logam, dan pada tahun 2020, 133 A-10 tidak dapat dikerahkan, jumlah yang meningkat menjadi 177 pada 2021. Meskipun mengalami kemunduran, A-10 tetap menjadi ikon kekuatan udara militer Amerika. A-10 dirancang dengan tujuan tunggal untuk memberikan kehancuran di medan perang. Salah satu fitur paling terkenal dari pesawat ini adalah meriam GAU-8 Avenger 30 mm yang dapat menembakkan hingga 3.900 peluru per menit. Kecepatan tembakan yang sangat tinggi ini dapat mengubah sebuah tank menjadi rusak parah sebelum musuh bahkan bisa memahami apa yang sedang terjadi. Bagi Houthi yang sangat bergantung pada posisi yang dilindungi dengan kuat, ini bisa menjadi mimpi buruk. Meriam Avenger dirancang khusus untuk merobek lapisan baja berat dengan peluru uranium yang terkuras, yang mampu menembus dan menghancurkan pertahanan musuh dengan cara yang sangat efektif. Selain itu, meriam ini memiliki tingkat presisi yang luar biasa, dengan 80% tembakannya mendarat dalam radius 40 kaki dari sasaran pada jarak 4.000 kaki. Ini berarti hampir tidak ada ruang untuk kesalahan, dan setiap tembakan bisa menghancurkan sasaran dengan akurasi yang mematikan. Dalam tangan pilot yang terlatih, A-10 bisa menargetkan segala macam sasaran mulai dari tank hingga artileri berat, bahkan sasaran lunak dengan presisi tinggi. Namun, A-10 tidak hanya mengandalkan meriamnya saja. Pesawat ini memiliki kapasitas persenjataan yang luar biasa, dengan kemampuan membawa hingga 16.000 pon persenjataan. Ragam senjata yang dapat dibawa sangat beragam, mulai dari bom Mark 82 seberat 500 pon, hingga rudal AGM-65 Maverick yang mampu melacak dan menghancurkan tank musuh dari jarak jauh. Dengan berbagai pilihan senjata ini, A-10 dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi di medan perang, memberikan dukungan udara yang sangat fleksibel dan mematikan kapan saja, di mana saja.
A-10 adalah simbol daya tahan, dan dalam pertempuran nyata, kemampuan bertahan ini menjadi keunggulan yang tak bisa diberikan oleh pesawat baru seperti F-35. Oleh karena itu, banyak mantan pilot dan anggota parlemen yang menolak rencana pemensiunan A-10 dengan alasan bahwa pesawat ini lebih dari sekadar peninggalan zaman perang lama. A-10 tetap merupakan alat yang sangat berharga yang tidak bisa digantikan begitu saja, tidak peduli seberapa canggih atau serbaguna pesawat-pesawat baru yang muncul. Apakah Anda setuju bahwa A-10 terlalu legendaris untuk dihapus dari Angkatan Udara Amerika? Apakah ini saatnya untuk memberikan kesempatan bagi Warthog untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa? Meskipun mungkin ini adalah tur perpisahan yang sudah ditentukan, satu hal yang pasti Houthi tidak akan merasa senang.